Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Wahyu. Malam ini kita bincang bersama sahabat Wahyu di episode keempat. Mudah-mudahan sahabat Wahyu semua dalam kondisi sehat, Allah limpahkan rezeki yang banyak, dan Allah selalu memberikan kita lindungan. Baiklah, insya Allah malam ini kita akan mengambil tema yang sangat ataupun sedang mengguncang jagat Nusantara. Tema malam ini adalah film Jejak Khilafah Nusantara, Siapa Resah? Baik, launching perdana film dokumenter Jejak Khilafah di Nusantara telah ditayangkan pada tanggal 20 Agustus 2020. Ini merupakan episode pertama dan menjadi trending topik yang mengguncang jagat media sosial. Tak hanya itu, ratusan ribu tiket film dokumenter tersebut habis dipesan warganet. Film yang menayangkan jejak-jejak peninggalan kekhilafahan di bumi Nusantara ini menjelaskan pada kita bahwa umat Islam khususnya di negeri ini dulu pernah berjaya dalam naungan khilafah. Dalam film yang berdurasi kurang lebih 60 menit ini juga menggambarkan tentang eratnya hubungan khilafah dengan Nusantara. Antusiasme masyarakat untuk menyaksikan film Jejak Khilafah di Nusantara ini sungguh luar biasa. Dan banyak di antara mereka yang ingin melihat kembali tayangan film ini secara utuh. Namun di balik antusiasme masyarakat untuk menyaksikan film ini, ada pihak-pihak yang merasa resah, sahabat Wahyu. Nah, kenapa mereka resah? Siapa yang resah? Dan apa yang membuat mereka resah? Kita akan ulik bersama narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu Bung Rocky Almaroki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bung Rocky? Alhamdulillah, kabar baik, tetap sehat, tetap semangat. Bung Rocky nonton nggak ini film Jejak Khilafah di Nusantara, Bung Rocky? Alhamdulillah, nonton dan berkali-kali nonton saya. Waduh, sama Bung Rocky. Saya juga ikut nonton. Di Lampung saya menonton, kemudian ketika saya main atau silaturahmi ke tempat saudara dan keluarga, mereka juga ingin nonton. Jadi saya beberapa kali nonton bersama keluarga dan teman-teman di Lampung untuk minggu lalu. Baiklah, bahwa kita ketahui film ini sangat mengguncang gitu ya. Artinya dengan penayangan episode pertama saja banyak antusiasme dari warga ataupun masyarakat di Indonesia yang memang sepertinya ingin mengenang kembali gitu ya. Kalau misal kita ibaratkan apa ya, suami istri misalkan yang mereka awalnya menikah, kemudian mereka berkeluarga dengan apa ya, harmonis baik-baik, tapi ternyata ada sesuatu yang menyebabkan mereka berpisah. Namun perpisahan itu mengakibatkan mereka bercerai gitu. Dan akhirnya mereka hanya bisa mengenang kisah-kisah manis ketika mereka bersama dahulu. Begitupun dengan film Jejak Khilafah di Nusantara ini. Film ini menggambarkan bahwa di Nusantara sendiri jejak kekhilafahan itu ada dan itu fakta, dan itu sudah dibuktikan oleh adanya film ini. Artinya film ini bukanlah film fiksi, tapi film ini adalah film non fiksi di mana sang sutradara dan pemerannya itu memang melakukan penelitian, mengunjungi situs-situs bersejarah yang itu tersebar di seluruh Indonesia dan kita menyaksikan. Mungkin kita langsung ke Bung Rocky ini. Kira-kira Bung Rocky, kenapa ya kok film ini menjadi sesuatu yang menurut saya menggembirakan, tetapi secara tidak langsung juga ada pihak-pihak yang resah, Bung Rocky. Mungkin Bung Rocky bisa memberikan penjelasan terkait hal ini. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wahyu di seluruh penjuru negeri, saya ucapkan selamat nonton, tetap semangat, tetap sehat, dan semoga dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan urusan dan rezekinya. Terkait dengan film Jejak Khilafah ini memang unik. Kenapa unik? Tentu namanya jejak di Nusantara itu banyak. Jadi kalau kita bilang jejak di Nusantara ini ada macam-macam. Ada jejaknya Jepang,
ada jejaknya Belanda, ada jejaknya Portugis, ada jejaknya Spanyol, ada jejaknya Inggris, dan seterusnya lah gitu. Nampaknya film dokumenter ini mengambil sisi yang lain, ada istilah jejak khilafah. Nah, dengar kata khilafah ini mungkin bagi sebagian orang menjadi resah. Kenapa mereka resah? Memang perlu kita pahami dan telusuri. Sebagaimana tadi disampaikan Bung Wahyu bahwa yang namanya sejarah itu kan romantisme gitu. Romantisme itu kan kisah-kisah. Kisah-kisah yang membuat kita menjadi lebih semangat, kisah yang membuat lebih mencintai, bisa juga kisah yang membuat kita jengkel gitu. Gitu posisinya. Nah, saya ingin mencoba menelusuri di letak mana sih yang membuat gelisah. Kan kalau tadi saya bilang jejak itu banyak. Kemudian kalau Ya, dibilang eh, film jejak khilafah di Nusantara. Kalau film juga banyak. Apakah semua film itu ya, membuat orang resah? Tidak. Terus kemudian jejak. Tadi saya sudah cerita jejak itu banyak. Ada jejaknya Jepang, jejaknya Belanda, jejaknya Portugis, jejaknya Inggris, bahkan jejak Amerika juga ada. Jejaknya Kesultanan, jejaknya Khilafah juga ada. Di antara jejak-jejak itu tentu ada yang membekas gitu, ada yang membekas. Mana yang membekas positif, mana yang membekas negatif, mana yang menakutkan, mana yang menggembirakan. Nah, itu tentu membuat kesan masing-masing gitu. Nanti kita petakan orangnya siapa sih. Tapi saya ingin mengatakan kenapa mereka begitu resah mendengar kata film jejak khilafah di Nusantara. Kita udah ungkap kalau film biasa, jejak juga biasa ada banyak jejak. Nah, kata khilafah, ini mungkin ini yang menjadi persoalan, memberikan kesan yang tersendiri. Dan kalau kata Nusantara, itu kan banyak juga gitu. Dan orang udah biasa saja mendengar kata atau istilah Nusantara, tidak terlalu berguncang dadanya. Gitu. Tapi begitu ada kata khilafah, kok tiba-tiba banyak orang yang merasa apa mukanya jadi merah ketika mendengar kata khilafah, telinganya merah, matanya merah, mukanya merah, dadanya bergemuruh atau bahkan sempit. Nah ini gejala-gejala orang tidak sehat itu, gitu. Jadi begitu mendengar kata itu jadi tidak sehat. Nah ini ada apa? Nah tentu mereka punya kenangan tersendiri atau memori tersendiri atau mungkin dapat informasi yang kurang menarik atau kurang baik, hanya menakutkan. Seperti halnya kita kalau mendengar kata mantan tadi atau mendengar kata yang menakutkan sekali, nah, itu membuat kita gelisah. Nah kalau kita urut dari situ, maka kita bisa petakan. Berarti yang dugaan membuat resah itu justru katanya pada letaknya bukan di film, bukan di jejak, bukan di kata Nusantara, tetapi justru kata khilafah. Kenapa kita menduga ini? Ternyata yang di dunia maya maupun di respon publik itu memang mempersoalkan kata khilafahnya itu. Lalu siapa sih kelompok orang yang paling resah dengan kata khilafah? Nah, kita bisa menelusuri sebenarnya siapa sih yang paling punya memori paling menyakitkan dengan kata khilafah atau yang paling tidak suka dengan kata khilafah atau paling benci. Nah, kita bisa melihat sebenarnya khilafah itu kan sebuah negara yang pernah didirikan tahun 632 dengan dasar konstitusi Madinah. Sebelumnya belum kata khilafah, Daulah Islam Madinah. Kemudian dilanjutkan oleh ketika Rasulullah wafat dilanjutkan oleh para khalifah, yaitu Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar dan seterusnya. Disitulah kata khalifah mulai muncul gitu. Mulai muncul dan ketika itu ternyata negara Madinah yang berubah menjadi negara khilafah itu menjadi negara yang luar biasa karena pengaruhnya sampai di Eropa, sampai di Asia gitu. Dan bahkan kalau kita baca sejarah itu sampai tahun 1543 ya. Nah, itu kan menaklukkan sebuah negara adidaya yaitu Bizantium Timur atau Konstantinopel. Dan yang paling menggentarkan itu kan ketika khilafah itu dia berjaya, itu yang paling menggentarkan kan yang menaklukkan negara adidaya kala itu adalah seorang pemuda yang baru berusia 21 tahun. Oh, itu menggentarkan sekali gitu. Mereka terbayang-bayang gitu. Bagaimana kalau itu terjadi lagi gitu.
Nah, siapa yang paling takut dengan kata khilafah? Ya tentu mereka yang punya kenangan itu. Gitu. Nah, kalau kita lihat akhirnya khilafah kan bisa diruntuhkan ketika melalui tangan Mustafa Kemal Atatürk yang dilatih dibina oleh Inggris untuk mengganti negara Turki Utsmani dalam bentuk khilafah berubah menjadi negara sekuler gitu. Nah, ini kalau kita lihat tentu yang paling tidak suka ya tentu negara Inggris gitu. Negara Inggris yang karena dan negara-negara Eropa yang merasa terganggu dengan kehadiran khilafah dan pernah merasakan bagaimana mereka bersaing dengan negara khilafah dan mereka tidak menjadi negara adidaya. Nah, oleh karenanya kalau menurut saya yang paling benci dan paling takut dengan kata khilafah adalah mereka yang pernah ditaklukkan oleh imperium yang berjaya kemudian ditaklukkan oleh para pasukan dari kekhilafahan itu. Gitu. Ya dalam konteks ini kalau kita lihat ya negara-negara Eropa dan negara-negara sekuler Romawi gitu Bizantium ya waktu itu Romawi Timur. Nah itu mungkin yang mereka yang paling punya kenangan paling menakutkan, yang paling resah lah. Nah Baik, dalam itu hal ini tentu kalau keresahan itu, Bung Rocky, keresahan ya, itu kan terjadi, misalkan kita ini warga Indonesia, itu terjadi di sana gitu, di awal mula memang ketika khilafah itu diruntuhkan. Nah, ya, tapi ternyata ada pihak-pihak juga yang resah dan gelisah, tapi itu ada di Nusantara sendiri, terutama di Indonesia, Bung Rocky. ya. Jadi saya ingin melanjutkan bahwa yang Baik, paling resah pertama adalah negara adidaya atau negara yang memang bersinggungan langsung dulu dengan Turki Utsmani atau ketika khilafah dalam masa kejayaan. Itu yang paling resah. Yang resah berikutnya siapa? Adalah negara patron, negara yang sedang mengindu atau menjadi satelitnya negara-negara adidaya tadi, yang negara resah tadi. Jadi keresahan dari negara-negara adidaya itu disalurkanlah kepada negara-negara yang menjadi patronnya atau negara-negara yang mengindu atau menjadikan satelitnya. Nah, oleh karenanya wajar saja gitu. Kita lihat bahwa negara-negara kalau dibilang adidaya tadi Eropa, Inggris, Belanda, Jerman dan seterusnya termasuk Amerika yang sekarang berkuasa, tentu mereka sangat takut dan sangat benci dengan istilah khilafah, paling segan. Nah, tetapi mereka ingin juga menularkan rasa takutannya itu supaya tidak sendirian takutnya. Kan itu normal tuh. Orang yang resah, takut atau gelisah itu akan menularkan kepada orang lain supaya keresahan itu tidak dirasakan sendiri dan dia bisa menjadi lebih ringan rasa resahnya. Karena negara adidaya yang sangat resah itu dia membawa keresahan itu kepada negara-negara yang menjadi kliennya atau patron dia yang menjadi bawahannya dia. Nah kalau kita lihat posisi negara kita ini walaupun sudah merdeka gitu ya. Kenapa tadi ditanyakan kenapa sampai ke negeri ini ada yang resah juga gitu. Ya negara ini sebagian besarnya gitu. Itu kan walaupun sudah merdeka itu sebagian besar kekayaan alam maupun desain politik maupun hukumnya itu kan masih berada dalam pengaruh negara-negara adidaya itu. Saya ingin mengambil contoh misalnya dalam konteks politik misalnya. Sistem kita menggunakan sistem pemerintahan demokrasi yang menginduk kepada dan bukan hanya menginduk, mencontoh gitu. Mencontoh bahkan dinasihati gitu oleh Amerika sebagai negara adidaya. Dalam konteks hukum misalnya, kita masih mencontoh, menginduk, bahkan menggunakan hukum kodifikasi Belanda atau KUHP Belanda yang diwariskan oleh Belanda kepada kita sampai sekarang. Oleh karenanya kita bisa memahami, belum lagi dalam konteks ekonomi dan hutang piutang, tentu ini berpengaruh itu. Kalau si pemberi hutangnya takut, kemudian dia menganggap orang yang punya hutang harus ikut takut juga kan gitu. Nah itu nampaknya itu yang membuat kenapa rasa takutnya negara-negara adidaya itu kok bisa merembet sampai ke negeri ini. Ternyata negeri ini memang menjadi satelitnya negara-negara adidaya itu. Termasuk negara Eropa, negara Belanda, Inggris, mungkin kalau sekarang termasuk China, termasuk negara Amerika gitu. Sehingga ketika mereka benci terhadap khilafah, resah dengar kata khilafah, mukanya merah ketika mendengar khilafah, dadanya bergemuruh ketika mendengar kata khilafah, saking marahnya itu. Nah, mereka juga menyalurkan kemarahan itu, kegelisahan itu kepada negara-negara di bawahnya atau negara-negara yang menjadi patron lainnya, negara-negara yang
satelitnya. Nah inilah yang kenapa di negara ini juga ada. Dan yang ketiga, selain negara, termasuk orang-orang individu maupun ormas, termasuk juga karena ada hubungan dengan negara-negara itu, entah terkait dengan bantuan, terkait dengan pendidikan, terkait dengan proyek, ya tentu mereka mau tidak mau mengikuti tekanan atau arahan dari negara-negara yang sedang resah tadi, negara-negara mandiri, negara-negara yang adidaya yang sedang resah mendengar kata khilafah itu. Akhirnya apa? Ternyata banyak juga yang resah di negeri ini. Gitu. Tapi yang resah kita bisa ngukur, tentu orang-orang yang punya kenangan yang kurang baik terhadap khilafah. Padahal kalau kita mau jujur, di kata istilah khilafah itu kan di Nusantara ini diterima dengan baik. Diterima dengan baik. Faktanya apa? Tidak ada peperangan yang terjadi ketika Islam masuk ke Nusantara, gitu. Kebanyakan raja-raja Nusantara yang awalnya beragama Hindu, kemudian masuk Islam dengan baik-baik, kemudian mereka juga dengan sadar berubah sistem kerajaan yang berawal dari aturan-aturan adat maupun aturan-aturan kerajaan berubah menjadi aturan-aturan Islam yang diterapkan dan berubah nama dari kerajaan menjadi kesultanan. Nah ini menunjukkan bahwa masuknya itu tidak ada peperangan dengan baik sebenarnya. Seharusnya ketika mendengar kata khilafah, penduduk negeri ini harusnya merasa bahwa nenek moyangnya dulu menerima perwakilan-perwakilan hubungan baik dengan kekhilafahan, bahkan dibantu dalam peperangan, bahkan diajari membuat senjata seperti meriam dan seterusnya gitu. Seharusnya memori itu bisa ada sehingga terjadi romantisme dan menggembirakan bahwa kata khilafah itu dulu masuk di Indonesia membawa Islam, kemudian tidak terjadi pertumpahan darah, tidak terjadi perang, tapi justru diterima dengan baik dan berubah peradaban gitu. Nah ini yang harusnya gennya harusnya saya mengatakan bahwa harus gen khilafah itu diwariskan oleh nenek moyang kita dulu dengan baik tanpa ada peperangan, tanpa ada romantisme yang mengerikan atau menggelisahkan. Maksudnya baik-baik. Ketika Belanda datang tahun 1602 itu, raja-raja di Nusantara itu sebagian besar sudah menjadi sultan. Dan karena semangat keislaman mereka, berubah dari kerajaan menjadi kesultanan, berubah hukum kerajaan menjadi hukum Islam, mereka punya semangat jihad untuk melawan, mempertahankan daerahnya dari penjajahan. Disitulah persoalannya. Sehingga para penjajah itu punya kenangan buruk gitu. Kenapa Belanda masuk bukan diterima dengan baik karena mereka akhirnya menghadapi perlawanan yang sengit ketika mau menjajah. Disinilah baik. kalau saya ini ya. Jadi di sini ada satu kalimat yang ingin saya ambil, Bung Rocky, bahwa memang sejarah di Indonesia ini itu harusnya identik dengan kata-kata jihad. Karena selama ini kan banyak kaum milenial ya, misalkan seperti saya, tidak mengetahui gitu bahwa sebenarnya apa latar belakang para pahlawan dahulu itu melakukan itu gitu, perlawanan ya. membela negeri ini. Nah, itu coba dijelaskan supaya kami ini bisa lebih mengetahui, Bung Rocky, karena selama ini hanya ya bahwa pahlawan Indonesia berjuang untuk kemerdekaan gitu. Tetapi jika kita tarik ke belakang, apa sih motif mereka ataupun para pahlawan ini melakukan itu, Bung Rocky? Iya, ini istilah jihad itu kan sekarang jadi peyoratif ya, jadi negatif. Karena memang tadi kenangan dari para penjajah itu sangat takut dengan kata jihad. Apalagi sampai ada kata khilafah, takut sekali itu. Karena faktanya dulu sejarah punya romantisme itu. Saya kasih contoh salah satu yang sangat monumental di Surabaya. Itu kan ada munculnya istilah Hari Pahlawan. Itu kan perlawanan yang sangat sengit di Surabaya tanggal 10 November. Yang itu diawali dari resolusi jihad tanggal 22 Oktober. Oleh siapa? Oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Itu adalah jelas-jelas resolusi jihad itu dikeluarkan oleh Kiai Hashim Asy'ari. Anda bisa bayangkan kalau resolusi itu dikeluarkan sekarang, pasti dituduh radikal, dituduh teroris itu. Ya tidak coba. Luar biasa itu.
Seandainya dulu tidak ada semangat jihad, negeri ini tidak akan bisa merdeka. Tetapi tadi, karena ajaran-ajaran Islam itu yang membuat negara ini bisa merdeka, mengusir penjajahan. Nah, para penjajah itu kan punya kenangan buruk itu. Sehingga kita bisa mendeteksi ya, setidaknya mengindikasikan orang-orang yang anti, yang takut dengan istilah jihad, takut istilah dengan syariah, bahkan takut dengan istilah khilafah, itu pasti punya gen penjajah gitu, punya kromosom ataupun darah penjajah yang mengalir pada dirinya, sehingga dia benci sekali gitu terhadap istilah-istilah itu. Karena apa? Dulu itulah yang membuat para penjajah itu akhirnya tunggang langgang sehingga harus gagal menjajah negeri ini sehingga negeri ini bisa merdeka. Ini saya ingin jelaskan bahwa romantisme sejarah itu memang menimbulkan keresahan bagi mereka yang punya gen penjajahan. Nah, gitu posisinya. Kenapa? Tadi saya sudah mendeteksi kalimat yang ditakutkan apa? Kata-kata yang ditakutkan atau yang membuat resah itu kan kalau film tidak, jejak Ya. juga tidak meresahkan. Nah, khilafah itu kok tiba-tiba langsung antenanya naik gitu, darahnya tiba-tiba mendidih, mukanya tiba-tiba merah gitu, tiba-tiba dadanya sesak gitu. Nah, itu gejala-gejala asma itu. Gejala asma. Atau gejala Jadi serangan ada jantung gitu. sesuatu ya di balik Ya, kata-kata ada sesuatu khilafah di ini. balik itu gitu. Oke, oke Bung Ya, Rocky. Di sini artinya ada dua hal ya. Jadi ada memang memori. Memori itu baik, kenangan itu indah, khususnya untuk umat Islam. Seharusnya gitu, ketika kita mempunyai agama Islam, kita mengetahui bahwa perjuangan Islam untuk negeri ini sangat besar gitu kan. Dan kita bisa flashback atau mengenang lagi memori bahwa kerajaan-kerajaan yang dulu berdiri ketika mereka memeluk Islam itu dengan cara damai tanpa peperangan gitu. Tapi begitu penjajah itu datang, nah, kita ini kan ingin menyelamatkan negeri ini gitu kan. Nah, artinya ada pihak-pihak yang mengenang uh, sejarah itu dengan sesuatu yang memang menyakitkan kan, dengan seolah kalau sejarah itu ya harus dengan perang gitu. Iya, memang terjadi perang, tetapi perang yang kita lakukan untuk ya memang itu tadi ada motif jihad yang pertama, tidak hanya sekedar membela diri begitu kan ya Bung Rocky. ya Tapi betul. di sini ada, menurut saya ada pihak ketiga, kan tadi dua pihak ya yang mengenang baik dan mengenang buruk gitu kan. Tapi ada juga pihak yang sebenarnya mereka awam, tetapi karena diberikan informasi yang salah, sehingga mereka membenci juga. Nah, itu mereka di posisi yang mana, Bung Rocky? Ya, Mereka juga mengolok-olok, menolak, kemudian melakukan intimidasi, melakukan persekusi, begitu, Bung Rocky. ya. Jadi ini golongan yang ketiga. Jadi tadi kan saya baru membahas terkait dengan negara adidaya yang terpengaruh langsung dengan kehebatan ketakutan langsung dan kehebatan imperium ketika kalah gitu. Iya, Ketika khilafah zaman khilafah mereka menghadapinya kalah gitu. Apalagi kalah dari anak muda dengan usia 21 tahun di Bizantium itu atau di Hagia Sophia ataupun di apa uh, di Romawi Timur gitu. Itu kan di Konstantinopel mereka sangat takut sekali itu, memori di kepalanya itu sangat takut dengan istilah khilafah itu. Kemudian tentu mereka menyebarkan rasa takut dan rasa itu kepada negara-negara satelitnya, termasuk negara-negara yang ada di bawahnya atau yang mereka bantulah, yang bisa di bawah kendali mereka, mereka menyebarkan rasa takut. Dan berikutnya mereka juga memberikan opini maupun negatif terhadap atau stigmatisasi terhadap tadi yang mereka takutkan, baik itu ajaran khilafah, ajaran jihad, maupun termasuk juga ajaran-ajaran Islam yang lain. Mereka akan terus menstigmatisasi supaya orang Islam itu tidak dekat dengan ajaran Islamnya atau bahkan takut dengan ajaran Islamnya sampai ke taraf berikutnya ini, yaitu ikut-ikutan membenci dan ikut-ikutan membenci dan juga memusuhi ajarannya sendiri. Nah, gitu. Sehingga itulah ada sekelompok terakhir ini orang yang sedang dia terpengaruh, terpapar dengan gen penjajah yang fobia terhadap Islam, anti terhadap ajaran Islam. Nah itu memanfaatkanlah orang-orang yang informasinya kurang, kecintaannya terhadap Islam kurang, pengetahuan terhadap sejarah Islam kurang, mereka takut-takuti. Gitu. Jadi kalau istilah khilafah itu mengerikan, istilah jihad mengerikan,
istilah apa lagi yang apa jilbab yang mengerikan dan seterusnya. Jadi mereka memonsterisasi Islam dan ajaran-ajarannya itu dengan istilah-istilah yang menakutkan, sehingga mereka saking rasa takutnya tidak mau dituduh teroris, tidak mau dituduh radikal, sehingga mereka akhirnya ikut-ikutan karena ketidaktahuan ikut-ikutan membenci ajarannya Islam sendiri. Nah, dalam konteks ini kita memandangnya bahwa mereka tetap saudara kita sebagai Muslim, hanya karena terpengaruh dan diberikan informasi yang salah oleh para penjajah tadi, sehingga mereka masih ikut menjelek-jelekan atau memusuhi ajaran agamanya sendiri. Nah, tugas kita adalah mengingatkan, menasihati supaya mereka juga kembali untuk cinta dan bangga dan juga punya romantisme terhadap Islam dan ajarannya sendiri. Nah, ini yang mungkin perlu kita lakukan terkait dengan mereka yang mungkin masih ikut-ikutan hanya karena kurang informasi atau karena terprovokasi. Dan kita tahu bahwa pengaruh negara adidaya untuk memprovokasi dan membangun opini negatif terhadap Islam itu kuat. Baik, sahabat Wahyu, perbincangan kita malam ini sangat-sangat menarik. Namun kita setelah sampai di segmen apa kata mereka. Nah, ini adalah salah satu pertanyaan dari sahabat Wahyu. Nah, jadi ada tadi disebutkan bahwa ada 3 pihak yang pertama adalah pihak yang mencintai, yang mempunyai memori atau kenangan indah. Yang kedua pihak yang benci, mungkin karena memang mempunyai memori atau kenangan pahit. Dan Ya. ada pihak awam. Nah, ini pihak yang keempat ini, pertanyaannya ini, Bung Rocky. Bahwa ada pihak, dan pihak-pihak ini disebut pihak intelektual. Ada yang mungkin bergelar profesor, ada yang mungkin bergelar doktor gitu. Tapi mereka menyatakan statement bahwa film ini dan jejak khilafah di Nusantara adalah sesuatu yang dipaksakan, begitu Bung Rocky. Jadi gimana Bung Rocky untuk menjawab pertanyaan dari salah satu sahabat Wahyu ini, Bung Rocky? Ya, tentu kita bisa menelusuri gennya gitu, menelusuri kromosomnya. Memang ada dia baik profesor maupun mengaku sejarawan gitu ya, mengakunya objektif dengan metodologi sehingga lebih objektif dalam menentukan. Memang betul ada yang objektif, tetapi kalau dia sudah membuat pernyataan yang negatif, tentu kita bisa mempertanyakan kenapa dia seperti itu. Bagaimana ada salah satu yang disebut sebagai profesor juga ya, pakar sejarah katanya itu, nah itu membuat klaim bahwa itu hanya khayalan, ilusi gitu ya. Nah, tentu kita tinggal mudah sekali mengembalikan. Pertama, kita lihat gennya. Dia ini gennya dari mana? Kalau dia kewarganegaraannya, misalnya kita lihat gen dari Inggris misalnya. Ya wajar lah, Inggris kan dari awal memang merasakan pahitnya, merasakan kebencian, susah payah, ya susah payahnya. Gitu. Jadi wajar lah dia tidak mau itu terulang lagi atau bahkan dia tidak mau kenangan itu menimpanya lagi. Itu wajar. Sehingga walaupun dia seorang intelektual, seorang itu dia ada punya gen yang membuat dia kehilangan objektivitas. Misalnya itu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua bisa saja juga dari kalangan tadi dalam negeri misalnya. Muslim juga misalnya. Dia sudah muslim, orang dalam negeri misalnya. Kok tiba-tiba juga melihat sejarah ini menganggap bahwa itu tidak objektif dan seterusnya. Nah, sekali lagi kita tentu mengingatkan bahwa tidak objektif dan objektifnya itu kita kembalikan kepada gen yang tadi. Sederhana sekali, kalau dia memang setiap sejarawan, setiap ilmuwan itu pasti punya sudut pandang. Sehingga semestinya tadi kita uji saja. Kok kalau urusan film yang dokumenter lainnya misalnya tidak ada istilah khilafah, mereka nggak komentar negatif itu. Yakin aja itu, coba. Misalnya kita buat film jejak Belanda di Nusantara misalnya. Pasti mereka nggak akan seribut sekarang. Kita membuat film jejak Jepang di Nusantara. Itu mereka ahli-ahli itu tidak akan komentar semiring ketika kita mengatakan jejak khilafah di Nusantara.
Ini menunjukkan apa? Kalau dia objektif, semestinya juga dia komentari macam-macam. Tapi faktanya tentu tidak seperti itu. Nah, ini menunjukkan tadi, kita memaklumi, dalam konteks ini memaklumi, mereka dalam konteks ini ada gen, ada sifat, ada karakter yang mungkin buat mereka agak takut ataupun menekan intelektualitas mereka, rasa objektivitas mereka, sehingga ada rasa gitu, perasaan yang muncul. Rasa benci, rasa takut, rasa yang lain-lain mengalahkan rasionalitas. Nah, itu posisinya. Bahkan sampai-sampai mungkin selevel profesor pun bisa lupa dulu ngomong apa, sekarang berubah. Kan ada itu profesor yang dulu juga mengatakan ini bagian dari khilafah. Tiba-tiba sekarang kok mengatakan, oh tidak, itu dulu sudah bukan khilafah lagi. Bisa aja. Wajar, kita nggak tahu wajar. Karena manusia itu bisa berubah. Dalam konteks sejarah juga dia bisa perspektifnya berbeda-beda. Dan apalagi dia punya kenangan-kenangan manis atau punya kenangan pahit, itu sangat mempengaruhi sikap dan pernyataan atau perasaan berikutnya. Oleh karenanya justru kita ingin mengingatkan terus. Satu hal yang sangat positif bagi kita, melihat bahwa film Jejak Khilafah di Nusantara ini telah membangunkan para ahli-ahli sejarah untuk mencoba mengulik lagi atau mengorek lagi rasionalitas mereka untuk saling menguji. Ada sejarawan yang mencoba untuk produktif, untuk objektif, tentu dia akan menilai sejarawan lain yang mencoba berpikir untuk tidak objektif. Nah, inilah salah satu sisi positifnya itu, bahwa film ini adalah romantisme, iya, karena memang sejarah itu harus romantis, karena harus ada kenangan. Kenangan itu yang dua tadi, ada yang kenangan pahit, ada yang kenangan manis gitu. Yang manis ya terasa manis, yang pahit ya mungkin dia merasakan pahit. Wajarlah ketika kenangan pahit tentu dia akan membenci, mungkin juga akan resah. Gitu. Nah, kalau bahasa kita kan resah. Gitu. Nah, itu wajar-wajar saja. Nah, tentu sepanjang mereka secara fair gitu menyampaikan pendapatnya, tidak apa-apa. Yang tidak fair itu kan sudah menggunakan kekerasan, menggunakan kewenangan, nah itu tidak fair namanya. Jadi kalau pernyataan sejarah itu harusnya dibantah dengan pernyataan juga. Kalau orang membuat film sejarah harus dijawab juga, dibantah dengan film juga. Itu baru namanya fair. Gitu. Kalau orang menulis dan menerbitkan buku tentang sejarah tertentu, kalau tidak suka atau punya pendapat lain, kalau dia memang objektif, ahli sejarah, keluarkan saja buku yang membantah itu. Jadi buku dijawab dengan buku, dijelaskan dengan buku, film dibuat film yang baru, dijelaskan dengan film yang baru. Kalaupun itu dokumen ya keluarkan dokumen yang baru. Tapi yang tidak fair itu kan ketika film terus dijawab dengan kewenangan, diblokir misalnya, itu menunjukkan bahwa kekalahan intelektualitas, kekalahan objektivitas. Film kemudian dikomentari dengan nada miring, harusnya dia bikin aja film lagi. Dia bikin supaya pernyataan apple to apple ya Bung Rocky ya. Ya, itu baru menunjukkan objektivitas, baru menunjukkan kelasnya itu profesor, kelasnya itu ilmuwan. Nah, begitulah. Kalau ini sudah kelasnya profesor keseret ke politik gitu. Nah, kalau bahasa saya sih baper gitu, bawa perasaan, memori sejarahnya gitu. Memori romantisme yang pahit. Nah, itu dia kebawa, akhirnya ngomentari negatif gitu. Baik Bung Rocky, kita mengetahui bahwa pro kontra film ini ada gitu kan. Dan kita mengetahui ya sebagai umat Islam tentunya kita bangga dengan adanya film ini karena memang sejarah Islam di Indonesia itu terikat erat gitu dengan khilafah gitu kan. Kita ketahui bahwa di Kongres Umat Islam Indonesia pada tanggal 9 Februari 2015 yang diselenggarakan di Jogja, Sri Sultan Hamengkubuwono X mengungkapkan bahwa Raden Patah dikukuhkan oleh utusan Sultan Turki Utsmani sebagai Khalifatullah ing Tanah Jawi atau perwakilan kekhalifahan Turki di Tanah Jawa. Nah, itu ada informasi yang bisa kita dapatkan bahwa hubungan antara Nusantara, terutama Kesultanan Jogja itu ada dan erat dengan kekhilafan Utsmani. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk Bung Rocky. Kira-kira sikap apa yang harus kita lakukan, misalkan ya seperti kami ini kaum milenial gitu menyikapi sejarah gitu, dan bagaimana apabila ada pihak-pihak yang memang yaitu merasa resah, gelisah, tidak menentu begitu Bung Rocky.
Ya, bagi generasi berikut memang harus tetap kritis. Jadi tidak menerima informasi sejarah begitu saja. Sama dengan dulu kita menerima teori masuknya Islam ke Indonesia itu kan dari pedagang dari Gujarat. Itu saya ingat sekali sampai sekarang tuh di pelajaran sejarah itu. Faktanya teori itu tidak masuk itu kalau sekarang kita cek. Cek semua makam pembawa Islam di Nusantara itu tidak ada yang dari India itu. Ya, jadi itu termasuk pengaburan sejarah dan perlu kita jernihkan dan luruskan. Jadi kalau kita lihat ya Islam masuk itu memang kebanyakan dikirim dari uh, Turki Utsmani atau dari Mekah atau bahkan dari Madinah. Dan sejak abad ke-7, 8 itu ternyata sudah ada hubungan surat menyurat dengan khilafah di Madinah. Bahkan mereka pernah mengirim surat Raja Sindravarman di Sriwijaya itu pernah mengirim surat ke Umar bin Abdul Aziz dan suratnya dokumennya itu nampak. Nah itu menunjukkan bahwa sudah ada hubungan. Perkara dia menjadi bawahan atau tidak itu langkah berikut, tetapi jejaknya itu sudah ada. Jadi kalau kita melihat seperti itu. Oleh karenanya generasi penerus, generasi muda ini harus kritis. Karena sejarah banyak dikaburkan dan banyak juga dibelokkan. Ya, karena kita harus kritis. Apalagi sumber-sumber sejarah kita itu kan banyak yang tidak lengkap di negeri ini. Sehingga saya pernah diajak rencana menulis buku Kesultanan Ternate itu. Ternyata sumber-sumber data dan dokumen itu lebih banyak di Belanda daripada di Ternate itu. Nah, tetapi juga para sejarawan itu bilang dulu memang banyak sekali dokumen-dokumen sejarah kita di kerajaan atau kesultanan itu dibawa oleh negara-negara penjajah baik Inggris maupun Belanda. Nah ini memang karena dulu dokumen kita kurang baik ya. Padahal Indonesia itu termasuk Nusantara ya dulu termasuk budaya menulisnya sangat bagus. Makanya banyak sekali dokumen-dokumen yang tertulis. Beda dengan daerah-daerah atau negara lain yang budaya menulisnya itu masih kurang. Di Nusantara itu makanya paling banyak budaya menulis baik pantun, seloka dan seterusnya. Nah, itu banyak sekali budaya menulis dan itu menjadi dokumen yang sangat penting. Dan itu ternyata lebih banyak di luar negeri baik di Inggris maupun Belanda dokumen-dokumen itu. Nah, karena generasi penerus ini tidak boleh dikaburkan oleh sejarah. Dan jangan lupa bahwa punya gen yang diwariskan oleh nenek moyang kita, romantisme sejarah yang indah, bagaimana nenek moyang kita itu menerima Islam dengan baik, menerima utusan-utusan kaum muslimin dan negeri khilafah di Timur Tengah maupun di Utsmani itu dengan baik, tanpa ada permusuhan dan peperangan, bahkan banyak dibantu ketika melawan penjajah. Oleh karenanya gen yang itu merupakan romantisme sejarah yang manis. Itu jangan mau dan mudah tertipu dengan provokasi dan juga anti terhadap ajarannya. Juga termasuk tidak boleh membenci ajaran-ajaran Islam, baik ajaran jihad, ajaran jilbab, ajaran khilafah, ajaran-ajaran yang lain. Karena itulah modal kita untuk mempertahankan diri dan bisa memerdekakan negeri ini. Anda bisa bayangkan seandainya dulu tidak ada resolusi jihad misalnya, mungkin negara ini sudah dikuasai kembali oleh Inggris dan sekutu. Tetapi karena ada resolusi jihad, sebagian orang yang awalnya tidak mau ikut berperang berjihad, gabunglah ikut berjihad. Nah, Anda bisa bayangkan kalau resolusi jihad itu dikeluarkan sekarang, itu sudah dituduh radikal itu, bahkan dituduh teroris. Bahkan ajaran jihad pun sudah mulai dikoreksi itu. Nah, dikategorikan sebagai ajaran yang radikal. Itu tidak boleh terjadi. Karena itu adalah romantisme sejarah kita yang manis, yang mengantarkan negeri ini menjadi negara yang merdeka, karena ada ajaran jihad, ajaran Islam yang mengajarkan itu. Sehingga tidak layak sebagai seorang muslim, apalagi seorang anak negeri ini, ikut-ikutan terpengaruh oleh provokasi barat untuk membenci ajaran-ajaran Islam. Jadi generasi muda harus kritis, mencintai negerinya, mencintai agamanya, mencintai ajaran-ajaran agamanya, dan jangan silau dan mudah terprovokasi oleh ajaran-ajaran dari barat yang justru melemahkan
atau meruntuhkan sendi-sendi pertahanan peradaban negeri ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa perbincangan kita malam ini, Bung Rocky. Mudah-mudahan sahabat Wahyu bisa mengambil pelajaran, mengambil ilmu, dan tetap kritis bahwa kita sebagai kaula muda yang memang mencintai negeri ini, ingin memperbaiki negeri ini, kita juga harus belajar sejarah. Dan sejarah itu pun kita harus lebih kritis lagi gitu. Tidak hanya sekedar menerima informasi yang ada, tetapi juga kita harus menelisik secara mendalam agar pemahaman sejarah kita itu baik. Apalagi kita sebagai umat Islam. Di Indonesia ini peran umat Islam itu sangat besar. Namun pada saat ini peran umat Islam seolah digeser. Syariat Islam, ajaran-ajaran Islam itu menjadi sesuatu yang di-framing negatif. Nah, untuk itu, sahabat Wahyu, saya mengajak kepada seluruh sahabat Wahyu dan kaum milenial untuk senantiasa kritis dan tetap membela bahwa syariat Islam adalah yang terbaik, hukum Islam adalah yang terbaik. Baik, mungkin itu Bung Rocky yang bisa kita bincang-bincangkan malam ini, dan mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah dari saya memohon maaf. Dan sekali lagi saya ucapkan jazakallahu khairan kasron kepada Bung Rocky, Alma Rocky. Mudah-mudahan kita masih bisa bincang-bincang santai bersama WW, dan nantikan tema kita berikutnya. Insya Allah kita akan mengambil tema yang lebih menarik lagi, lebih asik lagi, supaya sahabat Wahyu nggak boring gitu kan, supaya sahabat Wahyu tetap mau menyaksikan tayangan ini. Baiklah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak sahabat Wahyu yang telah menyaksikan acara ini hingga awal dan akhir, dan jangan lupa subscribe, like video-video kami untuk mendapatkan manfaat lain tentang pemikiran Islam, tentang politik, tentang apa saja yang menarik yang bisa kita bahas. Mungkin itu saja kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di episode kelima.